Selamat siang untuk anak-anak ibu di kelas 11 MIPA seluruhnya. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang gelombang cahaya, yaitu di bagian pertama mengenai interferensi cahaya. Interferensi perpaduan dari dua buah gelombang yang koheren atau sama atau identik. Untuk hari ini kita akan membahas tentang difraksi cahaya ya. Yang kedua, difraksi cahaya yaitu difraksi pada celah sempit atau celah tunggal dan difraksi pada celah ganda. Nah, kita lihat untuk gambar dari pola difraksi pada celah sempit. Nah, ini adalah gambar gelombang atau cahaya ya, cahaya yang melalui celah sempit. Ini ada celah sempitnya. Nah, ini adalah muka gelombang, berarti gelombang yang datang. Kemudian gelombang atau cahaya itu melewati celah sempit ya, ini adalah celah sempit. Dan setelah melewati celah sempit, dia akan membentuk sinar-sinar gelombang ya, membentuk sinar-sinar gelombang. Nah, jadi pola difraksi agak berbeda dengan pola interferensi. Pada interferensi ada garis terang dan garis gelap yang besarnya sama. Sedangkan pada pola difraksi untuk garis terang dan garis gelapnya agak berbeda. Ya, untuk difraksi garis terangnya lebih besar dari garis gelap yang lainnya. Pada pola difraksi, jika muka gelombang bidang tiba pada suatu celah sempit yang lebarnya lebih kecil daripada panjang gelombang, maka gelombang ini akan mengalami lenturan sehingga terjadi gelombang-gelombang setengah lingkaran yang melebar di belakang celah tersebut. Gejala ini dikenal dengan peristiwa difraksi ya, difraksi cahaya. Nah, difraksi cahaya terjadi pada yang pertama, difraksi pada celah tunggal atau celah sempit. Syarat terjadinya garis gelap Kn atau M adalah D sin theta sama dengan M kali lambda, dengan M dimulai dari 1, 2, 3. Berarti gelap ke-1 M1, gelap kedua M2, gelap ketiga M3 dan seterusnya. Kemudian untuk sudut theta yang kecil berlaku P kali D per L sama dengan M lambda. Kemudian syarat terjadinya garis terang Km adalah D sin theta sama dengan M ditambah setengah kali lambda, dengan M dimulai dari 0, 1, 2, 3. Yang 0 berarti terang pusat M-nya sama dengan 0. Terang pertama M-nya sama dengan 1, terang kedua M-nya sama dengan 2. Untuk sudut theta yang kecil berlaku P kali D per L sama dengan M ditambah setengah kali lambda. Jadi kalau kita lihat persamaan ini, persamaannya mirip dengan persamaan pada pola interferensi ya. Cuma di sini kalau untuk garis gelap menjadi D sin theta sama dengan M lambda, ini terang di interferensi. Kemudian garis gelap D sin theta sama dengan M, ini kurang setengah lambda ya, kurang ini sebenarnya. Ini menjadi gelap di interferensi, jadi berbanding terbalik. Nah, berikutnya untuk difraksi celah majemuk, pola difraksi maksimum D sin theta sama dengan M lambda, ini untuk garis terang. Kemudian pola minimum garis gelapnya D sin theta sama dengan M dikurang setengah lambda, dengan M sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini ibu kasih soal latihan. Jadi untuk menjawabnya ini kita lihat contoh soal berikut ini. Cahaya yang mempunyai panjang gelombang 700 nanometer melewati sebuah celah yang mempunyai lebar 0,2 mm. Pola difraksi pada layar berada pada jarak 50 cm dari celah. Tentukan jarak antara garis gelap kedua dan garis terang utama. Berarti dari soal diketahui lambdanya 700 nanometer, kita rubah ke meter, 7 kali 10 pangkat min 7 meter. L-nya sama dengan 50 cm menjadi 0,5 meter. Lebar celahnya 0,2 mm menjadi 2 kali 10 pangkat min 4 meter. Dengan ordennya adalah garis gelap kedua. Berarti M atau N sama dengan 2.
Berarti theta sama dengan D sin theta sama dengan N kali lambda per D. 2 kali 7 kali 10 min 7 per 2 kali 10 min 4 sama dengan 7 kali 10 pangkat min 3 atau 0,007. Berarti D sin theta min satunya adalah 0,007. Jadi 0,4 derajat. Jadi yang tadi adalah panjang gelombang yang mau kita cari, yaitu Y-nya ya, Y-nya atau lambdanya ini, lambdanya. Nah, untuk dengan melihat contoh soal ini, kerjakan soal latihan yang di slide sebelumnya ini tadi. Demikian untuk pembahasan di praksi pada pertemuan